Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yusria dengan NIM 220606501008 dari kelas B Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan, apresiasi, kritikan, dan rekam jejak dari 3 calon presiden. Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo. Gaya kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo itu pendekatan terbuka. Ganjar Pranowo dikenal mendekatkan diri pada masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Dia sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Tengah untuk berbicara langsung dengan warga. Ganjar Pranowo dianggap sebagai pemimpin yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi. Hal ini dapat dilihat dalam responnya terhadap masalah dan kritis yang timbul. Kemudian penekanan pada kesejahteraan sosial. Salah satu fokus utama Ganjar Pranowo adalah pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Dia mempromosikan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah. Kemudian rekam jejak Ganjar Pranowo dimulai dari karir politik. Ganjar Pranowo adalah politikus Indonesia yang aktif dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ia telah menjabat dalam berbagai posisi politik, termasuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah sejak 2013. Selama masa jabatannya, dia telah menganalisis dan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Kebijakan pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama Ganjar Pranowo adalah pemberdayaan masyarakat. Dia telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Tengah seperti program pengembangan desa dan program pendidikan. Apresiasi yang didapat oleh Ganjar Pranowo itu kinerja pemerintahan, penghargaan atas pencapaian tertentu dalam manajemen pemerintahan, termasuk upaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah yang dipimpinnya. Kemudian kebijakan pendidikan, apresiasi dari kelompok atau individu yang mendukung kebijakan pendidikan diterapkan oleh Ganjar Pranowo seperti peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di Jawa Tengah. Dan kritikan yang disampaikan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo itu ada kinerja pemerintahan. Masyarakat mungkin memiliki kritik terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinannya, khususnya jika mereka merasa bahwa masalah seperti kemiskinan, pengangguran, atau akses ke layanan dasar belum terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, Pak Prabowo Subianto. Gaya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dikenal dengan ketegasan militer. Dengan latar belakang militernya, Prabowo sering menunjukkan gaya kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan militer, termasuk disiplin dan hierarki. Kemudian otoriter. Prabowo cenderung menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan kuat. Ini tercermin dari sikap tegasnya dalam mengambil keputusan dan berbicara dengan kuat. Kemudian nasionalis. Prabowo menekankan nasionalisme dan kedaulatan dalam kepemimpinannya, seringkali menyoroti tentang pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia dalam berbagai hal, termasuk dalam politik dan ekonomi. Kemudian kritikus terhadap pemerintah. Sebagai posisi politik, Prabowo telah menjadi kritikus pemerintah yang sedang berkuasa, menggunakan gaya kepemimpinan ini untuk menyoroti kekurangan atau masalah dalam pemerintahan. Kemudian strategis. Dia dikenal sebagai pemikir strategis yang sering berbicara tentang isu-isu keamanan nasional dan pertahanan.
Kemudian rekam jejak Pak Prabowo dimulai dari karir militer. Prabowo adalah seorang perwira tinggi dalam Tentara Nasional Indonesia. Selama karirnya di militer, ia menduduki posisi yang penting termasuk Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus. Kemudian kontroversi pelanggaran HAM. Prabowo terlibat dalam kontroversi terhadap pelanggaran hak asasi manusia selama krisis Timur Timur pada tahun 1999. Hal ini menciptakan perdebatan dan kontroversi di dalam dan di luar negeri. Kemudian pensiun dari militer. Setelah pengunduran dirinya dari militer pada tahun 1998, Prabowo terlibat dalam politik dan bisnis. Keterlibatan politik, Prabowo aktif dalam politik Indonesia termasuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014 dan 2019. Kemudian ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau yang disebut dengan Gerindra dan ia menjadi ketua pada partai tersebut. Kemudian posisi pada saat ini ialah Menteri Pertahanan di mana ia bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan nasional. Kemudian apresiasi yang diterima oleh Pak Prabowo itu yang pertama dukungan politik. Prabowo telah memperoleh dukungan politik dari sejumlah orang dan kelompok yang mendukung visi dan programnya dalam berbagai pemilihan presiden dan pemilihan umum. Kemudian penghargaan dan gelar. Prabowo telah dianugerahi berbagai penghargaan dan gelar baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan pengaruh dalam politik. Sebagai pemimpin Partai Gerindra, Prabowo memiliki pengaruh politik yang signifikan di Indonesia dan beberapa orang mengapresiasi peran partainya dalam memberikan alternatif politik. Kemudian kritikan terhadap gaya kepemimpinan otoriternya. Beberapa kritikus menganggap bahwa Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter dan militeristik yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Terakhir ada Pak Anies Baswedan. Tipe atau gaya kepemimpinan Pak Anies itu partisipasif. Anies Baswedan cenderung menerapkan pendekatan partisipasif dalam pengambilan keputusan. Dia berusaha melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan dan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan untuk mendengarkan pandangan mereka. Kemudian populis. Gaya retorika Anies Baswedan seringkali populer di kalangan masyarakat Jakarta. Dia menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sering berbicara tentang isu-isu relevan dengan kehidupan sehari-hari penduduk kota. Kemudian keterlibatan sosial. Dia aktif dalam kegiatan sosial dan masyarakat, sering berpartisipasi dalam acara-acara komunitas dan proyek-proyek sosial. Kemudian, rekam jejak Pak Anies Baswedan itu dimulai dari pendidikan. Anies Baswedan memiliki gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada dan gelar doktor dalam bidang ilmu politik dari Universitas Northern Illinois di Amerika Serikat. Kemudian, sebelum terjun ke dunia politik, Anies mengajar di berbagai universitas dan memiliki pengalaman akademik yang kuat. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Kemudian, Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 setelah mengalahkan pertahanan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kemudian, selama masa jabatan sebagai gubernur, Anies mengimplementasikan sejumlah kebijakan termasuk program-program sosial dan infrastruktur di Jakarta. Rekam jejak Anies juga mencangkup kontroversi terkait kebijakan yang diambilnya seperti pembatalan proyek reklamasi Teluk Jakarta dan program One Person One Car. Kemudian pilihan politik. Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dunia politik dan ia memiliki pengaruh di tingkat nasional dalam dinamika politik Indonesia.
Kemudian berbagai kritikan terhadap Anies Baswedan itu, yang pertama, penanganan banjir. Anies Baswedan telah dikritik atas penanganan banjir di Jakarta selama masa jabatannya sebagai gubernur. Beberapa orang menganggap bahwa upayanya dalam mengatasi banjir belum cukup efektif. Kemudian, pembangunan infrastruktur. Beberapa kritikus mengklaim bahwa proyek-proyek infrastruktur yang digulirkan oleh pemerintahannya belum mencapai hasil yang diharapkan dan mungkin mengalami masalah birokrasi.